Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan toleransi beragama melalui pendekatan pendidikan moral berbasis cerita ya gitu. Nah, isu ini itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam masyarakat yang sangat beragam ini seperti di Indonesia gitu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anis Tiorini, mahasiswa dari BINUS Online Learning dan saya bagian dari kelompok dua. Saya memiliki ketertarikan nih dalam isu toleransi agama karena saya melihat bahwa masih banyak sekali gitu tantangan dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif, yang benar-benar kondusif gitu. Oleh karena itu, saya dan tim ingin mengeksplorasi bagaimana pendekatan baru melalui pendidikan berbasis cerita. Langsung saja kita mulai dari latar belakang masalah. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang dengan keberagaman suku ya. Kita tahu sendiri bahwa suku, agama, budaya itu sangat banyak sekali gitu di Indonesia, sangat luar biasa beragam gitu. Nah, namun realitanya kita masih sering melihat konflik antar agama yang menunjukkan bahwa toleransi belum sepenuhnya terwujud gitu. Nah, diskriminasi pun berbasis agama masih sangat sering terjadi gitu. Dan kurangnya dialog antar kelompok menjadi salah satu pemicunya gitu atau sebabnya. Selain itu, dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG Point 16 disebutkan bahwa perdamaian dan inklusivitas harus terus diperkuat gitu. Jadi harus konsisten untuk terus diperkuat gitu. Oleh karena itu, membangun toleransi sejak dini melalui pendidikan gitu, misal dengan pendidikan karakter gitu ya, menjadi hal yang sangat penting atau krusial. Selanjutnya untuk rumusan masalah sendiri, ada beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam penelitian kami gitu. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan toleransi beragama di Indonesia gitu. Yang kedua, faktor apa aja sih gitu yang mempengaruhi tingkat toleransi beragama. Yang ketiga, bagaimana peran tokoh agama, lembaga pendidikan dan juga media dalam membangun toleransi. Yang keempat, strategi apa yang paling efektif dalam mengatasi diskriminasi berbasis agama. Yang terakhir adalah bagaimana cara mengukur keberhasilan program toleransi agama gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini itu menjadi landasan ya dalam penelitian kami untuk menemukan solusi yang tepat dan juga aplikatif. Jadi solutif dan juga bisa diaplikasikan dengan baik. Selanjutnya untuk metode pelaksanaan proyek. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan juga menganalisis nih berbagai literatur yang ada tentang toleransi beragama. Jadi kami mencari dari berbagai sumber ya, berbagai literatur gitu ya, mengenai toleransi beragama ini gitu. Nah, fokus utama kami adalah menggunakan cerita agama sebagai alat pendidikan moral. Jadi ini jadi salah satu alat ya gitu ya. Dengan kami menceritakan sebuah kisah gitu mengenai agama gitu ya. Karena cerita lebih mudah dipahami dan juga mampu menyampaikan nilai-nilai dengan cara yang menarik gitu. Jadi kita sajikan dalam konten atau hal yang menarik gitu biar orang itu membacanya juga enak gitu ya gitu. Nah, untuk penelitian ini kami lakukan dalam waktu kurang lebih selama 2 bulan ya, di mana kami melakukan pengumpulan data gitu, analisis, dan akhirnya menyusun sebuah buklet yang edukatif gitu, yang bisa digunakan dalam pendidikan gitu, untuk meningkatkan toleransi. Selanjutnya untuk hasil temuan di lapangan ya. Dari penelitian yang kami lakukan gitu ya dalam waktu yang kurang lebih 2 bulan tadi gitu, ada beberapa temuan penting nih gitu. Yang pertama, cerita agama terbukti efektif gitu dalam menanamkan nilai toleransi. Karena apa? Karena bisa membangun empati dan juga pemahaman sejak dini. Yang kedua, masih banyak stereotip terhadap agama lain di masyarakat yang menyebabkan kesalahpahaman dan juga prasangka ya gitu. Yang ketiga, ada dialog lintas agama sangat membantu dalam mengurangi prasangka gitu. Jadi kita harus sering saling berdiskusi, saling berdialog antar umat beragama. Kita sharing-sharing gitu ya tentang agama masing-masing dan kita bisa masih saling menghormati, saling menghargai gitu. Dan juga meningkatkan pemahaman. Jadi kita saling memahami aja gitu antar umat beragama.
Yang terakhir adalah pendidikan berbasis cerita dapat menjadi strategi yang lebih inklusif nih gitu dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi terutama untuk anak-anak. Untuk solusi yang ditawarkan, berdasarkan temuan kami ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah menggunakan cerita dari berbagai agama untuk mengajarkan nilai moral yang bersifat universal gitu. Jadi kita eh, gunakan nih cerita gitu ya dari berbagai agama, bukan cuma satu agama gitu. Untuk apa membagikan, mengajarkan gitu nilai-nilai moral yang bersifat general atau universal gitu. Jadi bukan cuma untuk satu kelompok saja, bukan untuk satu agama saja, bukan, tetapi ini universal gitu. Untuk ajarannya yang kita sampaikan. Yang kedua adalah mendorong pendidikan multikultural di sekolah dan universitas agar siswa lebih memahami keberagaman. Jadi sejak dini tuh udah diterapin kayak kita eh, kita emang beda karena emang di Indonesia ini sangat beragam. Tetapi bagaimana cara kita untuk menghargai, kita saling menghormati gitu. Walaupun beda, tapi kan kita sebenarnya satu gitu. Ibaratnya kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah menyelenggarakan diskusi dan juga seminar lintas agama secara rutin untuk meningkatkan interaksi dan saling pengertian. Jadi, diskusi-diskusi seperti ini tuh bagus ya gitu untuk sering kita lakukan gitu. Kita diskusi antar agama gitu, kita sharing-sharing gitu dengan agama masing-masing gitu. Dan di sana kita juga dapat insight baru kan gitu. Dan yang keempat adalah memanfaatkan media secara lebih positif gitu. Zaman sekarang itu media sangat banyak sekali ya, sosial media sangat banyak. Kita mudah sekali untuk membagikan informasi gitu ya ke seluruh penjuru dunia bahkan gitu. Nah, media sosial ini bisa kita manfaatkan gitu ya dengan hal positif ya, jangan hal-hal yang negatif gitu ya. Agar pesan-pesan toleransi ini bisa tersebar lebih luas dan juga efektif gitu ya. Kami percaya ya bahwa langkah-langkah ini bisa membawa dampak besar gitu dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan juga harmonis. Oke, untuk slide ke-8 adalah refleksi pribadi ya. Untuk refleksi sendiri, saya belajar gitu bahwa toleransi itu bukan hanya sekedar menerima perbedaan, tetapi juga saling memahami. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita menghargai ya. Jadi kayak bukan cuma sekedar oh ya udah kita terima perbedaan kayak gitu, tapi lebih ke kita gimana sih memahami orang lain, kita menghargai orang lain gitu, walaupun berbeda agama, berbeda suku dan budaya gitu. Dan juga untuk pengalaman ini membuka wawasan saya ya mengenai pentingnya untuk berdialog dan juga kerjasama antar agama dalam membangun jembatan pemahaman gitu. Nah, saya merasa lebih sadar akan peran saya ya dalam menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap individu itu merasa diterima dan juga dihargai. Dan terakhir, proyek ini mengajarkan saya gitu ya pentingnya aksi nyata atau action langsung gitu ya, penerapan, implementasi gitu dalam membangun perdamaian, bukan hanya sekedar wacana atau sekedar kata-kata saja gitu. Terakhir untuk kesimpulan ya dan juga saran, toleransi agama ini merupakan fondasi penting, bisa dibilang fondasi penting dalam membangun perdamaian di Indonesia sendiri gitu. Melalui proyek ini, kami menemukan bahwa pendidikan, dialog antar agama, dan juga pendekatan berbasis cerita adalah strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dengan damai gitu. Kami menyarankan agar lebih banyak inisiatif berbasis pendidikan dan sosial untuk memperkuat toleransi antar umat beragama seperti lokakarya, kampanye sosial, dan juga diskusi lintas agama. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi, dan keagamaan ya, dan media juga perlu ditingkatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda atau Gen Z ya kalau sekarang ini juga perlu didorong nih gitu agar toleransi menjadi bagian dari budaya sehari-hari gitu. Jadi mari kita bersama-sama untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, saling menghormati dan juga damai. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.